Pernah nggak sih baca Al-Quran tapi cuman lewat mata aja, ayatnya dibaca tapi di hati kita kayak belum nyambung sinyalnya. Nah, dalam dunia ilmu tafsir ada satu jenis tafsir yang nggak cuma ngomong ke akal tapi langsung nyentuh ke hati. Namanya tafsir bil isari. Tafsir yang nggak berhenti di kata tapi menyelam ke makna yang tersembunyi. Tapi tunggu dulu, ini bukan tafsir feeling-feelingan loh, tapi hasil olah batin orang-orang yang membaca ayat bukan cuma dengan mata tetapi dengan jiwa yang terjaga. Jadi kalau tafsir biasa menjelaskan apa arti cahaya, tafsir Isari malah nanya, apakah hatimu sudah cukup bersih untuk memantulkan cahaya itu dalam? Mari kita selami samudera makna bersama, tapi hati-hati, jangan tenggelam. Kami dari kelompok 6 United di Liga Ilmu Tafsir A25 terdiri dari Muhammad Latif Fauzi, Luciana Indahsari, Tasiem, dan Halim Rahman. Al-Quran bukan sekedar kitab hukum, tetapi pedoman hidup yang berbicara ke seluruh dimensi manusia, akal, hati, dan juga roh. Sejak masa Rasulullah hingga kini, para ulama terus berusaha memahami kedalaman maknanya. Dan dari situ lahirlah beragam metode tafsir, mulai dari yang tekstual, rasional, hingga yang penuh nuansa batin. Kalau tafsir biasa menjelaskan kata, maka tafsir Isari yang akan kita bahas hari ini adalah tafsir yang mencoba menangkap makna di balik kata. Ia membaca isyarat ilahi, semacam frekuensi spiritual yang hanya tertangkap oleh hati yang jernih. Bayangkan, Al-Quran itu seperti samudera. Tafsir bil ma'thur menjelaskan arus permukaannya. Tafsir bil ro'i menganalisis arah ombaknya. Tetapi tafsir bil isari menyelam, mencari mutiara di dasarnya. Tapi tentu yang boleh menyelam itu harus orang yang bisa berenang. Jika tidak, ya tenggelam dalam makna yang terlalu dalam. Para penafsir dengan pendekatan isyari percaya makna sejati Al-Quran bukan hanya dibaca dengan lidah, tetapi dirasakan dengan hati. Dan disitulah keunikan tafsir isyari. Ia memadukan ilmu dan rasa, nalar dan nurani, serta teks dan intuisi. Nah, di antara semuanya, tafsir yang paling menyentuh yakni tafsir bil isari, tafsir yang berusaha menyingkap makna batin di balik kata-kata lahir. Secara sederhana, tafsir ini membaca isyarat ilahi di antara ayat-ayat. Kalau tafsir bil ma'sur menjelaskan apa yang dikatakan ayat, tafsir bil isari mencoba memahami apa yang dimaksud Allah di balik ayat itu. Kata isari sendiri berarti isyarat yang halus. Jadi ini bukan tafsir asal merasa saja, tapi tafsir hasil olah batin orang yang jiwanya jernih. Menurut Al-Qusairi, makna isari adalah cahaya yang hanya ditangkap oleh hati yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menggambarkan seperti ini: zahir adalah kulit dan batin adalah rasanya. Dua-duanya penting, tetapi yang menghidupkan adalah rasa di dalamnya. Secara metodologis, tafsir bil isari berbeda dengan tafsir lainnya tentu. Tafsir bil ma'sur berdasar riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sementara tafsir bil ro'i mengandalkan nalar dan konteks bahasa dalam balutan aroma dan norma yang tidak boleh keluar dari boxnya. Sementara tafsir bil isyari berpijak pada kejernihan hati dan pengalaman nurani serta ruhaniyah. Kalau diibaratkan alat navigasi, tafsir bil ma'thur itu seperti peta, tafsir bil ro'i seperti kompas, dan tafsir bil isyari seperti radar hati yang hanya efektif jika baterai imannya penuh. Tapi tentu saja tafsir ini wajib dan harus berpijak pada ilmu. Para sufi besar seperti Sahal Al-Tustari dan Ibnu Arabi menegaskan bahwa makna batin tidak boleh bertentangan dengan makna zahir dan syariat. Ciri khas tafsir Al-Isari adalah keseimbangan antara ilmu dan rasa. Ia menggunakan simbol dan metafora. Namun yang paling penting, tafsir Isari menuntut hati yang bersih dari penafsirnya.
Jadi tafsir bil isari bukan tafsir bebas tanpa batas. Ia adalah tafsir yang menuntut kedalaman ilmu, kemurnian hati, dan juga keikhlasan jiwa. Dalam bahasa yang sederhana, tafsir ini bukan cuma membaca huruf tapi membaca diri. Tafsir corak ini tidak hadir dari ruang yang kosong. Ia tumbuh dari akar tradisi tasawuf, di mana para sufi berusaha memahami Al-Quran bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan hati yang telah ditempa zikir dan muhasabah. Secara teologis, dasar tafsir ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap ayat memiliki makna lahir dan batin. Artinya, wahyu itu punya kedalaman yang tidak bisa diselami hanya dengan logika. Para tokoh seperti Al-Qusairi, Ibnu Arabi, dan Al-Alusi meyakini makna batin ini bukan tambahan makna baru dalam tanda kutip, tapi cahaya pemahaman yang Allah titipkan di hati hamba yang bersih. Tentu tidak semuanya sepakat. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Zarkasi mengingatkan tafsir batin harus tetap berpijak pada teks. Jangan sampai tersesat di dunia perasaan tanpa dalil. Jadi sederhananya, tafsir Isari itu seperti cermin. Ia hanya memantulkan cahaya jika bening. Jika hatinya keruh, yang terlihat bukan cahaya wahyu, tapi bayangan dirinya sendiri. Ini yang oleh sebagian kalangan ahli tafsir ditolak, baik secara praktek maupun secara metodologisnya. Tafsir bil Isari muncul bukan sebagai fenomena spontan, melainkan sebagai jawaban historis terhadap kebutuhan spiritual umat Islam pasca generasi sahabat. Akarnya tampak sejak abad kedua Hijriah, ketika tokoh awal tasawuf seperti Sahal Al-Tustari mulai membaca Al-Quran dengan kacamata hati, menyingkap makna batin selain makna lahir. Pada abad-abad berikutnya, tradisi ini dikodifikasi oleh para kompilator sufistik seperti As-Sulami yang mengumpulkan isyarat-isyarat spiritual dalam karya-karya seperti Haqaiqut Tafsir. Puncak klasiknya dapat dilihat pada karya Al-Qusairi dalam Lataiful Isyarah dan interpretasi metafisik Ibnu Arabi yang membawa konsep-konsep seperti Al-Kasaf, Tajalli, dan berbagai konsep-konsep tasawuf lainnya karena hermeneutik Al-Quran. Di wilayah ini tokoh-tokoh seperti Najmuddin Kubro, kemudian Al-Alusi menampilkan cara-cara yang menggabungkan tahlilul ilmiah dan tafsir batin secara lebih sistematis. Sepanjang perkembangannya, tafsir Isari mengalami banyak sekali dinamika, diterima dan diperkaya, namun juga dipertanyakan oleh kalangan yang menuntut verifikasi tekstual. Kritik tafsir menegaskan perlunya keseimbangan. Makna batin boleh diungkap asalkan tetap selaras dengan makna zahir dan prinsip syarat. Intinya, tafsir Isari adalah tradisi panjang, sebuah usaha intelektual spiritual yang berkembang dari pengalaman sufi menjadi korpus tafsir yang mapan sepanjang itu tetap diuji oleh kaidah ilmiah dan moral. Jika berbicara corak tafsir, kita nggak bisa lepas dari para penyelam samudera makna, para sufi yang bukan hanya membaca ayat tapi merasakan ayat itu bekerja di dalam diri mereka. Tokoh pertama yang sering disebut sebagai pelopornya adalah Sahal Al-Tustari. Ia dikenal dengan karyanya Tafsir Al-Tustari, salah satu tafsir tertua yang bernuansa sufistik, di mana di sana setiap ayat Al-Quran dibaca dengan pandangan rohani. Misalnya saat menjelaskan ayat Allah adalah cahaya langit dan bumi, Sahal tidak hanya berbicara tentang penciptaan, tapi juga tentang cahaya iman yang menerangi hati manusia. Kemudian muncul As-Sulami dengan karyanya Haqaiqut Tafsir. Ini semacam kompilasi isyarat maknawi dari para sufi sebelumnya. Banyak yang bilang ini seperti antologi tafsir rasa, bukan tafsir hukum. Kemudian Al-Qusairi dengan karyanya Lataiful Isyarah membawa pendekatan yang lebih sistematis. Ia menulis tafsir yang berlapis, dimulai dengan makna zahir terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan makna batin. Gaya ini lebih ingin mengatakan bahwasanya jangan lompat dululah ke hal yang sifatnya batin kalau belum paham makna zahirnya. Abad ke-6 dan ke-7 Hijriah kemudian lahirlah sosok monumental Ibnu Arabi dengan tafsir yang
menggabungkan tafsir Isari ke level metafisis. Ia menafsirkan Al-Quran sebagai cerminan tajalli ilahi, memanifestasikan sifat-sifat Allah dalam diri manusia. Dan pasca masa klasik, tafsir Isari mulai berbaur dengan metode ilmiah Al-Alusi dengan karyanya Rohul Ma'ani, menampilkan tafsir yang moderat, ilmiah, tapi tetap memberi ruang bagi simbolisme rohani. Ia seperti berkata, akal dan hati jangan rebutan, kerjasama. Karya-karya ini menunjukkan satu hal penting, tafsir Bil Isari bukan tafsir mistik bebas, tapi tafsir yang punya disiplin spiritual yang ilmiah. Ia mengajak kita membaca Al-Quran tidak hanya dengan nalar, tapi juga dengan nurani. Karena terkadang makna terdalam ayat bukan ditemukan lewat otak yang sibuk, tapi lewat hati yang tenang. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bagaimana sih metode dan teknis atau cara kerja tafsir Bil Isari ini. Kalau tafsir biasa seperti membaca buku, maka tafsir Isari itu seperti membaca cahaya di balik hurufnya. Metode ini berpijak pada 3 pendekatan utama, batin, simbolik, dan makna tersembunyi di balik teks. Pertama, pendekatan batin. Para sufi meyakini bahwa ayat Al-Quran punya 2 lapis, makna zahir yang bisa dibaca oleh siapa saja dan makna batin yang hanya bisa ditangkap hati yang disinari Allah. Ibaratnya kalau makna zahir itu permukaan laut, maka makna batin itu dasar samudranya, tenang, dalam, dan penuh misteri. Pendekatan batin ini tentunya tidak hanya serta-merta membatin saja, ada tahapan-tahapan yang dihadirkan. Perlu adanya penyucian jiwa, perlu adanya tajalli, ada tazakkur, ada tafakur, ada kasyaf, yang semuanya mengintegrasikan perenungan, internalisasi, dan penyingkapan secara intuitif. Yang kedua yakni pendekatan simbolik. Dalam tafsir Isari, kata-kata tidak sekedar benda nyata, tapi simbol dan proses spiritual. Yang kemudian yang ketiga, makna tersembunyi atau makna batin atau isyarah khofiyah. Ini adalah lapisan makna yang muncul dari pengalaman rohani, di mana bukan hanya hasil logika yang kering, tapi tentu saja tafsir ini tidak boleh lepas dari koridor syariat dan kaidah bahasa. Kalau lepas, ya jadinya bukan menjadi karya tafsir, tapi malah menjadi imajinasi yang liar. Jadi metode tafsir Isari bukan hanya semata merasa, tapi juga menyadari, dalam tanda kutip. Ia menggabungkan antara ilmu, hati, dan adab. Oleh karenanya para mufasir sering berkata, barang siapa yang ingin menyelam ke makna batin Al-Quran, bersihkan dulu cermin hatinya. Tafsir Isari bukan sekedar mencari tafsir baru, tapi cara baru untuk menghadirkan Allah ke dalam setiap bacaan yang kita baca. Oke, sekarang kita akan coba lihat seperti apa sih tafsir Bil Isari itu beraksi atau bekerja dalam memahami ayat Al-Quran. Kita ambil contoh surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Secara zahir atau tafsir tekstualnya menjelaskan bahwa cahaya di sini adalah simbol dari sumber petunjuk dan penerang kehidupan. Tapi bagi para sufi seperti Al-Qusairi dan Ibnu Arabi kemudian menafsirkan kata nur ini bukan sekedar metafora saja. Mereka membaca cahaya atau nur ilahi itu sebagai nur qalb, yakni cahaya keimanan yang menyinari hati orang yang beriman, sinar ketuhanan yang menerangi hati manusia. Jadi kalau tafsir biasa itu bicara soal cahaya yang menuntun, tafsir Isari bicara soal hati yang jadi lampu penerima. Ibarat radio, sinyal ilahi selalu ada, tinggal hati kita ini mau disetel ke frekuensi yang benar atau tetap berisik sama suara dunia. Al-Qusairi bahkan menulis bahwa cahaya di atas cahaya bermakna 2 tingkatan hidayah. Cahaya iman yang ditambahkan dengan cahaya ma'rifat. Orang yang mendapatkan 2 cahaya ini tidak hanya tahu arah menuju Allah, tapi juga merasakan perjalanan menuju Allah. Dari contoh ini terlihat jelas bahwa tafsir Isari bukan menolak makna literal, tapi menambahkan kedalaman makna spiritual di baliknya. Unik bukan? Tafsir ini mengajak kita untuk melihat Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi cerminan jiwa. Karena terkadang ayat yang kita baca bukan sedang berbicara tentang orang lain, tapi sedang menyapa diri kita sendiri.
Kalau dalam dunia tafsir kita ibaratkan dua jalan menuju makna Al-Quran, maka tafsir Dhohir itu jalur yang terang tapi rapi, menggunakan rambu dan jelas arah dan batas kecepatannya. Sedangkan tafsir Isari itu seperti jalan pegunungan yang berliku tapi penuh pemandangan indah, hanya bisa dilalui kalau pengemudinya tenang dan fokus. Tujuannya sama, menuju Allah, tapi rutenya yang berbeda. Secara ilmiah, tafsir Dhohir berfokus pada makna literal, struktur bahasa, sebab turunnya ayat, konteks sejarah. Pendekatan ini menekankan kejelasan hukum dan objektivitas makna. Mufasir seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir mewakili corak ini. Sedangkan tafsir Isari berangkat dari makna batiniah yang menyingkap pesan spiritual di balik teks. Para sufi seperti Al-Qusairi, Ibnu Arabi tidak menghapus makna Dhohir, tetapi menambahkan dimensi ruhani di dalamnya, ibarat menambahkan kedalaman rasa pada teks yang sama. Perbedaan bukan soal benar atau salah, tapi tujuan penafsirannya. Tafsir Dhohir berorientasi pada pengetahuan, sementara tafsir Isari itu berorientasi pada penghayatan. Kalau tafsir Dhohir menjelaskan apa yang Allah firmankan, tafsir Isari mencoba menjawab apa maksud Allah berbicara kepadaku. Dalam tradisi Islam, keduanya saling melengkapi tentunya. Tafsir Dhohir menjaga akurasi teks, sementara tafsir Isari menjaga kehangatan makna, karena memahami wahyu itu seperti menatap laut. Tafsir Dhohir melihat permukaannya, tafsir Isari menyelam sampai dasarnya. Dan keduanya tetap bagian dari samudra yang sama, kalamullah. Kelebihan dan kekurangan. Kalau tafsir itu ibarat jendela menuju makna Allah, maka tafsir Isari bukan cuma membuka jendela, tetapi juga menyingkap tirai agar cahaya itu bisa masuk ke hati. Kelebihan utama tafsir ini terletak pada kedalaman spiritualnya. Ia mengajak pembacanya tidak hanya paham teks, tapi juga merasakan pesan wahyu yang disampaikan. Para sufi percaya ilmu tanpa rasa ibarat kopi tanpa aroma, pahit tapi nggak ada sentuhannya, tidak menimbulkan rasa nikmat. Tafsir Isari juga memperkaya khasanah keilmuan Islam. Ia menunjukkan bahwa wahyu itu bisa dipahami dan dari banyak dimensi, rasional, linguistik, sampai spiritual. Maka tak heran tafsir ini sering disebut sebagai tafsir yang dihadirkan untuk hati, bukan hanya bagi kepala. Tapi tentu saja setiap kedalaman punya resiko tenggelam. Kelemahan tafsir Isari justru terletak pada subjektivitasnya. Kalau hati para penafsir belum jernih, maka bisa-bisa yang muncul bukan ilham, tapi imajinasi. Ini yang ditakutkan. Karena itu para ulama memberi syarat ketat. Tafsir batin tidak boleh bertentangan dengan makna Dhohir dan prinsip syariat. Ilham boleh, tapi asal tidak boleh liar. Jadi tafsir Isari mengajarkan kita keseimbangan, bahwa memahami wahyu bukan sekedar urusan logika dan rasa, tetapi perpaduan antara keduanya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan mata, tetapi juga dengan jiwa. Di era modern ini, manusia hidup di tengah lautan informasi, cepat, canggih, tapi sering sekali kering dari makna. Kita bisa tahu segalanya lewat mesin pencari, ChatGPT, AI, dan berbagai macam platform lain, tapi belum tentu menemukan makna itu tersendiri. Nah, disinilah tafsir Bil Isari secara analogi hadir sebagai kompas dalam memahami wahyu. Ia mengingatkan bahwa Al-Quran bukan sekedar teks untuk dianalisis, tapi juga pesan cinta dari Tuhan untuk direnungi. Secara kritis, tafsir Isari memberikan kontribusi yang besar pada epistemologi Islam karena membuka dimensi pengetahuan yang bersumber dari hati. Dalam konteks akademis, ini seperti melengkapi logika dengan intuisi. Akal memberi struktur, hati yang memberi arahnya. Tapi tentu saja tafsir ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menafsirkan Al-Quran semuanya. Kalau semua orang kemudian menafsirkan sesuai feeling, wah ini bisa repot. Nanti ada yang bilang surat Al-Kautsar itu tentang kopi Arabica lah dan segala macamnya. Ini yang seperti ini yang bukan Isari, tapi ini yang kemudian larinya kepada imajinari, mungkin gitu ya. Karena itu ulama seperti Al-Dhahabi, Quraisy Shihab menjelaskan tafsir Isari harus tetap berpijak pada kaidah bahasa, konteks ayat dan nilai syariat. Ia boleh mendalam tetapi tidak boleh liar. Relevansinya bagi zaman ini sangat besar. Di tengah masyarakat yang serba instan, tafsir Isari mengajak kita untuk melambat,
merenung dan mendengarkan suara wahyu bukan hanya dengan akal tapi juga dengan hati. Sebab sebagaimana kata Al-Qushayri, Al-Quran berbicara kepada setiap hati sesuai kadar cahayanya. Maka semakin jernih hati seseorang, maka semakin dalam ia memahami makna wahyu yang ia baca. Tafsir Isari bukan sekedar metode, tetapi sebuah perjalanan. Ia bukan hanya menjelaskan ayat, tapi juga mengubah pembacanya. Dan mungkin di akhir perjalanan tafsir ini kita semua akan sadar bahwa memahami Al-Quran itu sesungguhnya bukan tentang menemukan makna baru, tapi menemukan diri kita di dalam maknanya. Pada akhirnya sebagai penutup penjelasan ini, tafsir Isari itu mengajarkan sesuatu hal yang sederhana, bahwa memahami Al-Quran bukan hanya urusan otak yang cerdas tapi juga hati yang bersih. Karena ada kalanya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika justru bisa dirasakan oleh jiwa. Tafsir bukan sekedar ilmu tapi perjalanan spiritual. Bukan hanya membaca teks tapi membaca diri sendiri di hadapan teks. Kalau tafsir bil ma'sur sibuk memeriksa sanad, tafsir bil ra'yi sibuk berdiskusi dengan akal, maka tafsir bil isyari duduk tenang mendengarkan bisikan makna di antara huruf. Tafsir Isari ya tidak terlalu rumit dan juga bisa dikatakan rumit, juga bisa dikatakan mudah. Ia hanya mengajak kita untuk menyelam sedikit lebih dalam, karena terkadang makna terbesar bukan ditemukan di permukaan tapi di dasar hati yang sedang berusaha memahaminya. Di tengah kesibukan kita yang penuh notifikasi ini, tafsir Isari adalah ajakan untuk hening, karena bisa jadi wahyu itu masih berbicara dan kita saja yang belum sempat diam untuk mendengarkannya. Jadi lain kali saat membaca Al-Quran jangan buru-buru menamatkan halaman. Kadang yang penting itu bukan seberapa cepat kita membaca, tapi seberapa dalam ayat itu membaca kita. Karena siapa tahu di balik setiap huruf Allah sedang menyapa dengan isyarat lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan isyaratmu dalam kejernihan pembacaan.